Kita buka baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, hari yang semakin dekat dengan tanggal 14 Februari menentukan jejak hidup umat Islam, jejak menegakkan iman Islam ihsan di muka bumi Indonesia ini untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus habis. Kita lihat tadi surat 28 ayat 4 dari junto 2841. Kata Rasulullah kan sebaik-baik kalian adalah belajar Quran, mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Mari kita cek 2841 artinya apa? Waja'alna a'immatan yad'una ilan nar. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. bawahnya Pak Dua. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana ciri-ciri pemimpin neraka itu? Ayat 4-nya. 28 ayat 4. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Pertama, Israil. menindas. Yang kedua, berpecah belah. Terus, Dia menyembelih anak laki-laki menyembelih anak laki-laki. 3, keempat, dan membiarkan hidup anak perempuan. itu anak perempuan. Yang kelima, Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. kerusakan, buat rusak. Sekarang, membunuh anak laki-laki, laki-laki banyak. Kalau itu dilakukan, laki-laki itu dominan pikirannya, perempuan dominan perasaannya. Yang dimatikan adalah pikiran, nggak boleh berpikir, tidak. Yang dihidupkan adalah perasaan, baper, bawa perasaan, ngerti nggak? Gampang tersinggung, gampang dipuji, gampang apa, macam-macam. Nah itu ciri-ciri itu, ya kan? Di ayat berapa itu? 39-nya coba lihat. 28 39 yang bersambung, karena lompat di sana, lompat di ayat 4. Terus 28:39. sebelah kiri. Artinya, dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, terus 20 berapa lagi? 68 ayat ini. Bagaimana ciri-ciri yang semua itu ada terkumpul semuanya di mana? Terkumpul di surat apa? 68 kan? Kolam. Ayat 8 Al-Qalam. Ayat 8 sampai 16. Buka. Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aja. Surat Al-Qalam ayat 8. Ya. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 1. Dosa yang lain jangan dia patuhi. 2. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Cari muka, cari kesempatan untuk supaya mencari cara akalkan apa ya, keadaan yang tidak benar lah, apa bahasa sekarang. Terus Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, sumpah dan menghina. Terus suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. ditandai. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Tandanya Mekah. ada di mana? Belalai. Belalai itu ada di mana belalai? Hidung. Apa hidung?
Satu hidung nyamuk, satu hidung gajah. Apa guna hidung? Untuk bernafas. Tidak. Tapi hidung jadi mulut. Diulangin. Hidungnya nyamuk itu dia menyerap darah manusia pakai hidung. Gajah dibesarkan, nanti kita kaji cambukan gajah itu apa. Gajah mengambil belalai itu hidungnya kan, yang 2 lubang itu adalah mulutnya makan. Ya? Nah, jadi hidung itu ciri-ciri semua. Sanasi walal khutum. Nah, kalau lihat orang-orang yang ada ditandain, yang Israel laknatullah apa semua itu rata-rata hidungnya bengkok. Tapi sekarang kita nggak ada hidung bengkok. Hidungnya pesek atau hidungnya mancung. Maksudnya apa? Batinnya. Jadi walaupun kau punya hidung pesek atau apa, kecenderungan kamu kepada dunia, bahwa orientasimu kepada dunia termasuk sanasimu khutum, diberi tanda. Sekarang perhatikan pemimpin sejati, surat 2173. Pemimpin sejati, apa ciri-ciri khasnya? 21 Al-Anbiya, di sebelah kiri, di paling atas. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Baca. Artinya, surah Al-Anbiya ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi petunjuk lewat Al-Quran. Sama. Terus. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Jadi kebaikan versi Quran. Jadi banyak orang berbuat baik karena ada maunya. Terus. Melaksanakan sholat menegakkan sholat. Jadi Al-Quran sholat. Dan menunaikan zakat. Dan zakat. Zakat. Sedekah, jis, infak, ya kan? Jadi asi, apa semuanya asi. Al-Quran, sholat, infak. Al-Quran, sholat, itu adalah ciri pemimpin sejati. Jadi cek Qurannya, cek sholatnya, cek infaknya. Itu. Terus wakanu lana. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, gitu ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang asi tadi? Al-Quran 29 apa? 35-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaran tabur. Orang yang mengharap perniagaan bisnis kepada Allah itu hanya menggunakan asi, ya. Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, dan infak diberikan dengan ikhlas. Baik, mari kita cek surat 3, 133 sampai 135. Al-Imran wasari'u, baca artinya, baca Qurannya. Wasari'u. Dapat? Apa coba baca wasari'u ila wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Ya baca. Al-Qurannya baca. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kejar mahfirah ampunan Allah. Bicara mengejar ampunan Allah seluas langit dan bumi itu dikasih Allah. Luas sekali langit dan bumi. Wah, bukan main, luar biasa. Apa ya buat tanda luas? Kita mendapatkan pemimpin sejati tadi. Satu, yaitu orang yang berinfak baik di waktu yang lapang maupun sempit. Orang kaya memberi wajar, tapi banyak orang kaya juga nggak bisa memberi. Jadi sempit. Siapa orang kaya yang memberi, lapang dia. Terus orang yang sempit bisa memberi, orang miskin masih bisa memberi, berarti dia orang lapang, yang wasari'u. Apalagi orang miskin, orang kaya susah memberi, apalagi yang miskin. Nah, tapi orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dia lapang. Yang miskin, Abu Dzar Al-Ghifari katakan,
Tapi lapang dia. Nah, salah satu hobi apa? Hobi. Tanya, wahai Abu Dzar, apa hobimu? Hobiku adalah 3, sakit. Apa yang kedua? Lapar. Pertama lapar, kedua sakit, ketiga mati. Kenapa kata Rasulullah kau pilih hobi kau begitu? Karena kalau lapar, aku semakin kuat bertakwa sebagaimana saum, ya kan? Kalau sakit menggugurkan dosa, kalau mati aku bertemu sama Tuhan. Nah, seperti itu lapangnya. Terus yang ketiga, wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menahan amarah ini luar biasa. Kita gampang marah, tidak sesuai dengan diri kita. Orang tua gampang marah kepada anak, anak gampang marah ke orang tua, suami istri murid ke guru, karena tak sesuai dengan apa yang diharapkannya, betul nggak? Nggak sesuai dengan kita, gampang marah kita, nggak cocok, nggak sesuai, bisa nggak kita tahan? Rasulullah dasar, sallu ala Nabi. Ketika ada sahabat yang kencing, yang apa membuang air itu kan, Pak Umar udah sewot aja, ada aja air, bersihkan aja, hebat khas. Itu kepemimpinan luar biasa, ya kan? Terus, ketiga, buat habis anilas, memaafkan. Ya. Segera dia minta maaf. Dia tahu bahwa sebenarnya dia yang salah, si A yang salah, tapi dia minta maaf. Wah, keren kali. Itu namanya luas dari langit dan bumi. Dia tahu bahwa si A itu salah, tapi si A menganggap dirinya benar kan? Dia nggak mau minta maaf. Tahu dia salah, gitu kan? Udah aku minta maaf aja lah ya Allah. Aku memutuskan rantai itu. Gak apa-apa kok ya. Kalau orang udah minta maaf, itu artinya mudah memaafkan orang lain. Kalau orang nggak minta maaf, susah memaafkan orang lain. Ya aku minta maaf ya, aku banyak kali salah. Itu arti dibalik kata-kata itu. Apa kau kesalahan kau gak ada di hadapan Tuhan? Ya, sulit memaafkan. Apa kunci memaafkan? Mendoakan orang lain. Ya, terus kelima, Allah yuhibbul muhsinin ya. Orang yang berbuat baik. Kebaikan. Terus Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau kezaliman diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. jadi kalau udah buat salah, ada kode etik yang dilanggar, ada di semua, aduh salahku ya Allah, tak ampun ya Tuhan, tak apa, maafkan aku wahai kawan-kawan semuanya, aku tahu salah. Terus dia istighfar, dia apa? Dan siapa lagi? Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. jadi ada 3, diulangi. Ada 3 isi istighfar. Ada berapa? Ada 3. Pertama, mengakui kesalahan. Ulangi. Mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, yaitu. Apa yang kedua? Muatan istighfar, tidak mengulangi lagi. Ya, pertama ulangi, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Terus apa istighfar lagi guna kedua? Tidak mengulangi. Wala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, yang ketiga adalah illa man taba wa amila shalihan, memperbaiki. Jadi muatan istighfar atau muatan tobat adalah mengakui kesalahan, yang kedua tidak mengulanginya lagi, dan yang ketiga memperbaikinya. Terus hadiahnya, Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rob mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. nah itulah kajian kita hari ini di pagi hari tentang pemimpin sejati, tentang apa yang kau baca. Dari kau lihat, baca dengan matamu, baca dengan telingamu, dan pikiranmu. Nah sekarang kau lihat 14 Februari, jangan golput. Nah, dan kalau golput, kau tahu yang benar mana yang salah ya, buat yang terbaik buat dirimu. Lihat acuannya, Qurannya sudah jelas, kalian bisa pilih yang terbaik. Qaulu subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal hakim. Hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.